Selamat hari Minggu, kids. Minggu lalu kita bersama-sama belajar tentang disiplin rohani berdoa. Dan selama bulan Juli ini kita akan lebih dalam lagi belajar tentang doa. Doa adalah apa? Ya, pray ya. P-R-A-Y ya. Minggu ini kita akan belajar dari huruf P ya. Praise, doa, syukur dan memuji Tuhan. Minggu depan R, repentance, doa pertobatan. Minggu berikutnya A, asking, doa permohonan. Dan minggu terakhir Y, yield, doa penyerahan atau ketaatan. Oke, don't miss it. Selamat beribadah. Halo anak-anak, baru bangun ya? Udah cuci muka belum? Nah, supaya segar cuci muka dulu. Terus kita ikutin sama-sama ibadah online Lause Lolita, Lause Ira, Lause Tiur. Pandu kalian dari sini sama-sama menyanyi memuji nama Tuhan. Oke? Oke. Tapi sebelumnya kita sama-sama doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hati kami siap mengikuti ibadah. Kami mau memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah firman itu hidup dalam hati kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati sepanjang waktu ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu pertama. Anak-anak pasti tahu lagu ini. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ingat kan? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini diiringi musik yang akan dimainkan oleh Lause Tiur ya. Anak-anak bangun di rumah, berdiri supaya semangat ya. Oke? Ayo musik. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo sekarang haleluyanya berdiri, puji Tuhannya jongkok ya. Siap? Haleluya, 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 haleluya. Jongkok. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ingat masih jongkok. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ya? Tukar sekarang. Haleluyanya jongkok, puji Tuhannya berdiri. Siap? Oke. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hore. Semangat anak-anak di rumah. Semangat. Semangat ya. Yuk kita nyanyi lagu yang kedua. Lagu kedua Lause mau ajak nyanyi supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Baik kita lagi sedih atau lagi senang, selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu bersyukur ya. Oke. Yuk. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah atau senang.
mau dengar cerita Alkitab. Kalian boleh duduk di rumah masing-masing. Terus siapin telinganya, siapin hatinya. Kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai doa. Siapa yang rajin berdoa sama Tuhan ketika sedang di rumah? Kapan kalian biasanya berdoa? Apa saja yang kalian doakan kepada Tuhan? Apa? Waktu bangun tidur? Atau waktu makan? Atau sebelum tidur? Nah, dalam 1 bulan ini kita akan belajar bagaimana berdoa dengan lebih baik. Sebelum melanjutkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Hari ini kita akan mendengarkan kisah salah seorang raja Israel yang baik. Namun dia mengalami keadaan yang sangat membahayakan. Namanya adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah seorang raja yang hebat. Dia jago berperang, dia kaya, dia terhormat. Dia juga dikenal dekat dengan Tuhan dan juga ingin agar rakyatnya dekat dengan Tuhan, sehingga keadaan di kerajaannya sangat baik. Alright. Akan tetapi pada suatu hari ada 3 pasukan yang menjadi suatu laskar yang besar hendak menyerang mereka. Alkitab mengatakan bahwa penyerbuan itu membuat Raja Yosafat menjadi takut. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika sedang menghadapi masalah dan merasa takut? Sedih? Menangis, berteriak-teriak, tolong aku! Atau panik, mencari papa, mencari mama, mencari pertolongan. Tahu nggak apa yang Raja Yosafat lakukan? Ia tidak menangis, ia tidak teriak-teriak ataupun panik. Padahal kerajaannya sedang dalam bahaya yang besar. Alkitab berkata bahwa ia justru berdoa untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Wah, hebat! Raja Yosafat percaya Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk mengalahkan musuhnya. Walaupun pada saat itu Tuhan belum kelihatan akan menolongnya. Ia lalu mengumpulkan semua orang bukan untuk bersiap-siap berperang, tetapi justru untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Loh, kok aneh? Mereka belum menang, tetapi sudah bersorak-sorak memuji Tuhan. Itu karena mereka percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti sanggup menolong. Apakah ada di Alkitab yang memenangkan perang hanya dengan bersorak memuji Tuhan? Ada nggak? Siapa yang tahu? Ya, Yosua dan bangsa Israel saat menghancurkan tembok Yeriko. Demikian juga dengan Raja Yosafat. Saat itu Tuhan membuat prajurit-prajurit itu berperang sendiri, saling membunuh sendiri, sehingga Raja Yosafat menang tanpa berperang. Hore! Tuhan hebat! Hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Dia hebat, Dia sanggup melakukan apa saja yang menurut kita mungkin mustahil. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu mau menolong kita saat sedang dalam keadaan berbahaya atau merasa takut, sedang di dalam masalah. Yang kedua, doa itu tidak selalu meminta. Saat sedang dalam masalah, kita seringkali berdoa dengan panik, berharap Tuhan segera menolong kita dengan cepat. Itu namanya doa yang egois, maunya sendiri. Ketika di dalam masalah, kita dapat berdoa memuji Tuhan dan bersyukur, itu tandanya kita percaya kepada Tuhan. Nah, siapa yang mau belajar untuk doa yang tidak egois? Doa yang selalu ingat untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak alasan untuk memuji Tuhan dan bersyukur. Tuhan memberi hidup, Tuhan mengampuni dosa kita, memberikan keluarga, makanan, bisa sekolah minggu, bahkan bisa tinggal di rumah. Itu juga adalah kebaikan Tuhan, supaya tidak tertular virus corona. Itu sebabnya Tuhan layak untuk kita puji dan kita sembah. Untuk mengingat cerita hari ini, ayo kita menghafal ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini singkat loh ya, dari 2 Tawarik 20 ayat 21b. Gampang ya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Sekali lagi, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Raja Yosafat yang menaikkan doa yang tidak egois walaupun dalam keadaan bahaya. Tetapi Raja Yosafat memuji Tuhan dan mengucap syukur karena percaya kepada Tuhan. Tolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, selalu mengingat, memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Semua katakan amin. Aktivitas hari ini adalah membuat kalung doa pujian atau syukur. Kalian harus mempersiapkan kertas ini. Di situ ada banyak gambar-gambar ya. Ada gambar Tuhan Yesus, gambar keluarga, rumah, sekolah, gereja atau sekolah minggu, makanan, dan juga stay at home. Kita belajar untuk bersyukur lewat gambar-gambar yang ada tadi. Lalu cara membuatnya, siapkan tali atau benang untuk menempel kalungnya. Yang kedua, gunting gambar yang ada di kertas mengikuti pola yang ada. Lalu kemudian lipat sesuai contoh. Lalu di kertas lipatannya itu diberi lem. Dan kalian bisa susun dan tempelkan kertas itu pada tali kalungnya. Yang terakhir, ikat tali kalungnya dan siap deh. Kalung
Doa pujian atau syukur siap untuk dipakai. Terima kasih, selamat membuat di rumah. Anak-anak, kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian untuk menyiapkan kertas aktivitas tadi. Kalian buat kalungnya sebaik-baiknya sebagai ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Kenapa kalung? Supaya dekat dengan hati kalian, untuk mengingatkan supaya hati kalian selalu melimpah dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.